Di suatu planet yang ada di alam semesta, ada seorang wanita yang sering dibully oleh teman-temannya. Dari ia kecil, ia selalu mendapatkan caci maki oleh teman sebayanya dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Bahkan sampai ia dewasa, bullying itu tak kunjung hilang. Padahal ia telah pergi jauh dari tempat asalnya untuk menghindari teman-teman yang telah membulinya. Namun hal tersebut terasa percuma saja, karena dia manapun ia berada ia selalu dibully. Awal ia pindah, teman-temannya tidak ada satupun yang membulinya. Namun semenjak ia bertemu kembali dengan teman lama yang telah membulinya, ia pun kembali dibully oleh teman-temannya. Awal mula ia dibully adalah saat ia lahir. Semua keluarganya meninggal karena wabah penyakit, sehingga ia dianggap sebagai anak pembawa sial. Dari kecil ia dirawat oleh neneknya, tak luput dari orang lain. Neneknya pun juga menganggap kelahirannya adalah pembawa sial. Oleh karena itu, setelah ia lulus sekolah menengah pertama, ia pun dilepas untuk pergi kemana saja. Bukannya sedih, ia malah senang dan berniat memulai kehidupan barunya di luar sana. Namun hal tersebut tak seperti yang ia bayangkan. Setelah pergi dari rumah sang nenek, ia memang sempat mendapatkan kehidupan layak karena ia bekerja paruh waktu setelah pulang sekolah. Saat itu ia sekolah di Seman 1 Gunung Kawah, dan ia bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran ternama di daerahnya. Namun setelah teman lama yang pernah membulinya datang, ia menjadi terbuli lagi karena semua temannya yang menghasut semua orang agar membulinya dengan beranggapan bahwa ia adalah pembawa sial. Sialnya bulian itu ia dapatkan juga di lingkungan masyarakat yang ia tinggali karena berita hoax itu telah tersebar kemana-mana. Jadinya ia makin frustasi, bahkan ia sampai depresi dan menangis terus di setiap malamnya. Namun di suatu hari saat ia telah dibully oleh teman-temannya, ada seorang pria yang mendekatinya dan memberikan ia semangat. Namun ia beranggapan bahwa laki-laki tersebut juga akan membulinya. Jadi ia tak terlalu acuh dengan pria tersebut. Namun setelah pria tersebut menawarkan sesuatu, ia pun sejenak memandang pria tersebut yang ternyata menawarkan ia minuman keras. Awalnya ia menolak, namun pria itu meninggalkan sebotol alkohol di dekatnya dan pergi tanpa memedulikan dirinya. Setelah sekian lama ia mengamati, ia pun memutuskan untuk membawa minuman keras tersebut ke rumah. Sampainya di rumah, ia pun mencoba menuangkan alkohol tersebut ke dalam cangkir. Awalnya ia hanya mengamati dan tak ingin untuk meminumnya. Namun rasa penasaran mengalahkan ketahanan dirinya. Lalu ia pun mencicip sedikit minuman keras tersebut yang berakhir meminumnya. 1 botol utuh dalam sekejap. Hari-hari ia jalani dengan mabuk-mabukan secara terus-menerus. Karena ia beranggapan bahwa dengan mabuk, beban yang ia bawa menjadi sedikit berkurang. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan. Pada kenyataannya, ia malah menjadi terpuruk. Bahkan kesehatannya pun menjadi menurun dengan drastisnya. Bahkan psikisnya pun kala itu juga sangat kacau. Bahkan ia hampir mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun ia urungkan karena bimbangnya ia dengan keputusan yang akan ia ambil. Suatu ketika saat ia dibully, ia pun sudah muak dengan apa yang mereka ucapkan kepadanya. Lalu ia pun berteriak sambil berkata, "Diam! Diam kalian semua! Duniaku hancur! Tercemar oleh dusta, tatapan sinis, bisikan jahat, tuduhan palsu, mengucap laksana duri menyayat. Akan kukatakan dengan pasti, meski suaraku pelan dan sunyi. Aku yakin aku tak bersalah, dan waktulah yang akan bercerita." Setelah saat itu di suatu hari ia kedatangan guru mengajar yang mengajar di sekolahnya. Ia mendatanginya karena ia sudah tidak berangkat sekolah terlalu lama. Dan saat guru tersebut masuk ke dalam rumahnya, ia pun terkejut karena kondisi rumah dan kondisiku yang sangat kacau pada saat itu. Lalu guru itu pun mendekatiku dan memberikan sedikit masukan yang membuat hatiku sampai bergetar mendengarnya.
karena ia dari kecil tak pernah mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Jadi saat gurunya memberikan masukan untuknya, ia pun merasa terharu, hingga sempat lupa dengan semua yang ia rasakan saat ini. Dan semenjak saat itu, ia mulai bersekolah dengan giat dan meninggalkan kebiasaan buruknya. Dan setelah lulus sekolah, ia pun mulai bekerja menjadi pelayanan di sebuah restoran makan. Dan setelah sekian lama, akhirnya ia pun membangun usahanya sendiri dan mendirikan perusahaannya di tengah kota Irimankus. Dan akhirnya ia pun sukses dan bisa melewati masa kritis selama ini. Ingatlah, awal yang buruk bukan berarti sebuah akhir dari perjalanan. Namun awal yang buruk adalah suatu dari perjalanan tersebut. Jika ingin kau teruskan melangkah, maka akan banyak duri yang akan kau pijak. Namun optimistislah bahwa di ujung perjalananmu ada keindahan yang menanti. Jijiin dulu kui.